Jauh melalui jalan di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu masa. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkan kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti. Akan kaburkah mata yang meratap pada debu yang pastikan hinggap. Berharap senang dalam berjuang bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Berharap senang dalam berjuang bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Bagai merindu rembulan di tengah siang, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati bawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran
sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Akan kuat kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti. Akan kaburkah mata yang menatap, ada debu yang pastikan hinggap. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada ujian yang datang melanda, menunggu mangsa. Bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhannya jauh, ujungnya belum tiba. Jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian, ada perangkap menunggu semua. Ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi nih ya kita ke pelajaran ekonomi hari ini. Ya, tadi udah istirahat kan ya? Lumayan lah ya kita diistirahat. Nah, sekarang kita mulai lagi untuk pelajaran ekonomi pertemuan yang kedua. Tapi untuk yang hari ini kakaknya beda lagi nih, nanti kita kenalan lagi ya. Ini kakaknya sudah masuk. Hai Kak Hartawan. Panggilannya Kak Hartawan apa Kak Ansor ya? Kak Ansor. Oh Kak Ansor. Ya Kak. Hai Kak. Panggil Kak Hartawan aja Kak, panggil Hartawan. Oh. Oke Kak Hartawan. Nanti kenalan ya sama adik-adiknya. Nih baru harusnya ada 88 ya, lebih 90 orang, tapi yang bergabung baru 20 orang. Oke, nah diingetin lagi ya teman-temannya untuk masuk ke ruang Zoom gitu ya. Jadi diutamakan kita masuk Zoom dulu biar bisa kita interaksi nih sama kakaknya langsung. Kalau misalnya ada yang kendala, masalah gitu atau ada yang bingung minta dijelasin lagi, nah jadi lebih enak gitu ya. Jadi kalau YouTube jadi alternatif kedua kalau memang sinyalnya lagi jelek banget gitu ya. Oke, nah untuk memulai biar semangat hari ini kita baca basmalah dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Oke, langsung aja Kak Hartawan silahkan menyapa adik-adiknya. Dimulai pembelajarannya. Ya, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya untuk persiapan UTBK. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Hartawan Ansar dari Universitas Hasanuddin, mahasiswa jurusan akuntansi. Saya angkatan 2018. Tuh. Ansar.
Ya, adik-adik bisa, ini saya panggil teman-teman aja ya, karena jarak umurnya juga tidak terlalu jauh lah. Saya kan angkatan 2018. Ya, teman-teman, mungkin kita bisa perkenalan dulu lah supaya lebih interaktif nantinya sebelum kita mulai pembelajaran. 5 atau 6 orang lah yang mau, silakan. Nama, alamat, terus jurusan yang ingin dipilih di PTN, dan juga dari SMA mana. Ya, silakan, ada yang mau perkenalan? Nih Kak Yulia katanya dia raise hand. Ya, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan ya semuanya teman-teman. Nama saya Yulia Ningsih, bisa dipanggil Yulia. Saya dari Lombok, NTB. Sekolah di MAN 1 Lombok Tengah. Kedengaran nggak sih? Terdengar Yulia. Iya, Kak. Terus apa lagi ya? Ya, mau ambil apa Jurusannya? Ya. Oh ya, mau ngambil pendidikan bahasa Inggris di Universitas Mataram. Itu aja Kak ya. Ya. Ada lagi? Yang cowoknya nih. Oh ya, tadi saya dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Ini campur ya Kak ya, Indonesia? Iya, campur. Nih yang di Sulawesi juga banyak nih. Tapi yang udah gabung belum ya yang Sulawesi? Aduh. Nih kakaknya di dekat rumah kalian nih. Padahal Sulawesi luas ya. Anggap aja dekat. Nih, ada nggak nih yang dari Sulawesi? Udah bergabung belum? Belum ya? Ya, jadi ada nih Kak yang dari Sulawesi. Jadi Sulawesi sampai ke Sumatera Utara ya? Gitu. Ya. Ini berapa ya Kak totalnya? Totalnya harusnya ada 90 nih yang bergabung. Iya 90. Campur ya Kak? Iya, Campur, IPA, IPS? Enggak, ini sosum aja. Oh iya. Jadi sosumnya berapa tadi? 90, sainteknya 120, kalau nggak salah. Ya. Gitu. Oke. Cuman nih ada lagi yang ini? Iya, tuh siapa lagi tuh? Ayo, kenalan. Kenalan dulu lah. Sekalian didoain tuh mau masuk jurusan apa ya? Iya. Kalau nggak ada yang raise hand lagi, coba Kak mungkin ditunjuk. Malu-malu mungkin ya. Jadi saya tunjuk nih laki-lakinya ya. Siapa? Aditya Siti laki-laki nggak sih? Aditya Siti. Cewek, Kak. Boleh perkenalan? Nggak apa-apa. Cewek tapi nggak apa nih? Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Siti Sri Rizkika. Saya dari Cilegon, Banten. Sekolah di MAN 2 Kota Cilegon. Terus, apa lagi, Jeh? Mau ambil apa nanti kuliahnya? Mau ambil psikologi atau enggak akuntan? Akuntan. Kita sama nih. Di mana? Insya Allah. PTN-nya apa? Kalau keinginan mah di UI, cuman kalau akuntan pengennya di ini Untirta. Undir apa ya? Universitas Agung Tirtayasa. Oh iya. Ya kita doain ya. Semoga bisa sampai inilah. Amin. Raih mimpinya. Ya, ada lagi? Oh, ada Alivia, Kak. Oh ya. Silakan Alivia. Assalamualaikum. Suaranya jelas nggak? Waalaikumsalam. Jelas, Alivia.
Ya, perkenalkan, nama aku Alivia Binaya Sabila. Aku dari Tasikmalaya, Jawa Barat. SMA-nya SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kebetulan punya cita-cita untuk nerusin ke psikologi atau ilmu komunikasi di UPI Bandung. Terima kasih. Ya, Insya Allah ya. Ini laki-lakinya belum ada ya. Ayo, siapa lagi? Ihsan. Ada Ihsan sama Alif. Ini teman-teman bisa ini ya, bisa on cam. Kalau yang ini yang memungkinkan. Ada lagi yang mau ini perkenalan? Baru 3 nih. Kita 5 sampai 7 lah. Ayo teman-teman. Bagaimana? Ada nggak sih yang mau kenalan? Jangan malu-malu. Masa baru kenal saja udah malu? Benar kok. Gimana nih? Ada lagi nggak? Ini yang baru masuk. Ayo dong silakan perkenalan. Supaya ini lebih interaktif nantinya. Aku boleh nggak, Kak? Iya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku Siti Tarwiyah, biasa dipanggil Sisi, dari Depok, Jawa Barat. Sekolahnya di SMKN 2 Depok. Apalagi, Kak? Mau ambil apa? Insya Allah aku mau ambil psikologi, kalau enggak PGSD, Kak, di UNJ insya Allah. Ya, Masya Allah ya. Semoga tercapai ya Amin. cita-citanya. Amin. Makasih, Kak. Siap-siap. Ada lagi? Boleh Kak aku? Ya, silakan Anissa Nurul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman sama kakak-kakak. Perkenalkan nama aku Anissa Nuraulia. Dipanggilnya Anissa. Aku dari SMA Negeri 12 Depok. Aku tinggalnya di Depok di Jawa Barat sama kayak Sisi. Halo Sisi. Dan insya Allah aku pengen ngambil jurusan ilmu komunikasi di UNJ. Doain ya. Ya. Kita doain ya teman-teman. Semoga bisa, amin. Pasti bisa lah. Amin. Yuk ada lagi. Ini laki-lakinya nggak ada yang ini ya bicara. Ayo dong. Tadi di sini ada yang dari ini ya, Sulawesi Selatan.
Ayo, ada lagi yang mau? Silakan. Atau mau tanya-tanya lah tentang profil saya. Gak apa-apa. Kenapa? Aku boleh, Kak? Ya, silakan. Salma ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Siti Salma. Ya, Salma bisa nggak ini on cam? Nggak bisa, Kak. Ya udah, apa-apa. Ya, kalian bisa panggil aku Salma atau Alma. Aku dari Bogor, Jawa Barat. Aku sekolah di SMAN 1 Megamendung. Jurusan aku saat ini IPA. Oh, IPA? Iya. Linjur. Terus Ya, silakan. ini aku ada niatan mau ngambil jurusan pendidikan bahasa Korea di UPI Bandung. Oh, mau ambil sastra ya? Bisa. Iya. Tadi saya kira yang gabung room ini cuma ini IPS saja. Saya tadi IPA ya. Jadi ambil IPC-nya di yang ini untuk UTBK-nya nanti. Iya. Iya, baguslah. Ada lagi? Salma bisa tunjuk temannya nih untuk ini perkenalan. Gak apa-apa, siapa aja. Tunjuk ya? Ya. Yang laki-laki kalau bisa. Laki-laki, mana laki-laki? Yang itu, menurutnya Irfan. Ini, menurutnya Salma belum kenal. Oh, yang belum kenal? Iya. Gak ada cowok. Irfan. Kan ada tuh. Oh ya, Irfan. Itu udah kenal. Oh lah. Irfan aja. Ya udah. Irfan, mana Irfan? Mana nih? Siapa tadi yang ditunjuk? Kok Irfannya tadi live? Oh, ganti aja. Diva, boleh? Boleh. Silakan Diva. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mutiara, asal dari Bandung, Jawa Barat. Ya. Jurusan yang saya tempuh di sekolah yaitu MIPA. Oh, IPA juga ya? Iya, linjur. Saya ada niatan mau masuk ke Unpad, jurusan sastra Jepang. Ya, keren. Ya, kita Kak. doain ya. Ya, doain ya, Kak. Siap. Pasti bisa lah. Ada lagi? Kalau Diva, tunjuk temannya yang belum dikenal. Atau ada yang mau perkenalan, silakan. Ini pesertanya udah baru 24 ya. Tadi katanya ada 90-an. Itu di YouTube ya? Oh ya, silakan. Regina Dwi. Oke, perkenalkan, nama saya Regina Dwi Lestari, asal saya dari Bogor, Jawa Barat. Lalu saya siswi dari SMA Negeri 1 Megamendung, dan jurusan saya MIPA. Ya, mau ngambil apa? Insya Allah nanti saya mau ngambil jurusan PG PAUD di UPI Bandung. Doain ya, Kak. Ya, siap. Ada lagi?
Saya, Kak. Oh ya, silakan. Tania. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama saya Tania Febiana dari kelas IPA Seman 1 Tobuali, Bangka Belitung. Ya. Rencananya insya Allah mau ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di UNJ. Ya, luar biasa ya. Bahasa Inggris. Iya, Kak. Oke, ada lagi? Tania bisa tunjuk temannya kalau misalnya nggak ada. Atau ada ya? Oh, itu ada. Amel, silakan. Ayo, silakan perkenalan. Ini laki-lakinya nggak ada ya? Suara saya kedengaran nggak sih? Ini laki-lakinya nggak ada ya? Kedengeran, Kak. Ya. Jadi siapa lagi yang mau ini kenalan? Ayo dong laki-lakinya. Saya tunggu ini yang dari Sulawesi nih. Itu kan jauh. Izin memperkenalkan diri, Kak. Ya, silakan. Halo, nama saya Ulfan Vitasari, saya dari Lampung. Saya sekolah di SMKN 1 Kalianda. Saat ini saya berada di jurusan akuntansi. SMK ya? Ya. Mau ambil apa nanti? Masih satu jalur, Kak. Mau ngambil akuntansi. Ya, keren ya. Di mana? Di Unila, Universitas Lampung. Oke. Ini laki-lakinya nggak ada ya? Oh, ada. Ical Effendi. Arya juga. Ayo dong, perkenalan. Ya, Kak. Saya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Reno Ramadan, biasa dipanggil Arya, berasal dari Kaltim. Sekolahnya di MAN 2 Samarinda. Jurusan yang ingin saya tempuh di ekonomi di Universitas Ula Warman. Ya, kita doain ya, semoga bisa lulus di sana dan bisa meraih cita-citanya. Amin. Ya, udah nggak ada ya? Kemarin ini kan pertemuan kedua. Yang pertemuan pertama kemarin kalian bahas apa? Soal-soal materinya apa ya? ada yang dikirimin sama mentornya. Ya, jadi saya mulai ya. Di sini yang akan kita bahas itu ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terus yang kedua ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terus yang ketiga ada inflasi. Dan yang terakhir itu ada uang dan bank. Itu. Di sini teman-teman udah pernah kasih pelajari materi-materi itu? Yang dari PS nih, udah pernah kan? Kok diam semua? Belum, Kak. Belum ya? Jadi, di sini kan kita punya waktu yang singkat lah istilahnya. Karena ini yang kita bahas itu ada 4 bab dan biasanya itu 1 semester. Jadi nanti yang saya bahas itu cuma pokoknya saja. Ya, ada apa? Materi pokoknya saja ya. Kak, saya bisa ini ya, share screen.
Tunggu ya. Astagfirullah. Udah kelihatan nggak sih? Udah, Kak. Oke. Udah. Teman-teman ada yang bisa bantu kakak bacain? Ayo dong. Aku, Kak. Ya, silakan. Bacain aja kan ya? Ya. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ya. Oke. Jadi itu ya. Pertumbuhan ekonomi. Di sini teman-teman nggak usah hafalin itu pengertiannya. Cukup kenali saja kata kuncinya. Jadi di sini pertumbuhan ekonomi, di sini kata kuncinya ada barang dan jasa yang diproduksi itu bisa meningkat atau bertambah dan juga tercapainya kemakmuran masyarakat gitu. Jadi saya kata kuncinya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi berarti produksi barang masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Itu aja. Nah, yang di kedua itu dikatakan pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi, teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya di tahun 2020 itu ada kenaikan produksi sebesar misalnya 85%. Nah, di tahun 2021 ada produksinya itu sebesar 90%, berarti ada kenaikan. Nah, dari kenaikan itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, semoga bisa mengikuti ya, teman-teman. Oke. Iya, Kak. Lanjut. Nah, sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada juga yang mengartikan pertumbuhan ekonomi itu sebagai GDP. GDP itu Gross Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto, ya kan? Kalau dicatat ya ini, kalau misalnya dalam pertumbuhan ekonomi itu ada dua indikator yang harus kalian pahami. Ada GDP dan ada GNP, ya kan? Ada Produk Domestik Bruto dan ada Produk Nasional Bruto. Itu kalian catat. Terus apa bedanya produk domestik bruto atau PDB dengan produk nasional bruto? Kalau misalnya produk domestik bruto itu dia cakupannya wilayah gitu, wilayah. Jadi dia pengertiannya gini, total keseluruhan produksi masyarakat di suatu wilayah pada periode tertentu. Di satu wilayah, di satu negara pada periode tertentu itu biasanya 1 tahun. Nah, terus dia juga termasuk warga negara asing yang bekerja di negara itu juga termasuk dalam perhitungan produk domestik bruto. Jadi dia cakupannya satu negara gitu. Total keseluruhan atau output yang dihasilkan oleh negara itu namanya produk domestik bruto, ya kan? Terus kalau produk nasional bruto itu cakupannya warga negara. Jadi definisinya begini, total keseluruhan produk dan jasa warga negara pada periode tertentu, baik itu warga negara asli dan maupun warga negara asli yang bekerja di luar negeri. Jadi ini bukan wilayah lagi, tapi ada warga negaranya yang bekerja di luar negeri, juga termasuk perhitungan dari produk nasional bruto. Teman-teman bisa pahami nggak perbedaannya ini? Produk domestik bruto dengan produk nasional bruto. Siap, bisa, Kak. Coba kalau gitu. Apa itu produk domestik bruto? Maksudnya dia cakupannya apa? Wilayah. Wilayah, maksudnya apa?
Wilayah maksudnya apa? Maaf Kak, bisa dijelasin ulang soalnya tadi macet-macet sinyalnya. Oh iya. Jadi oke. Tadi kan sudah tuh pertumbuhan ekonomi itu apa, ya kan? Nah, dalam pertumbuhan ekonomi itu bisa dikaitkan juga dengan dua indikator, yaitu produk domestik bruto dan juga produk nasional bruto. Ya kan? Ada dua, produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Nah, kalau produk domestik bruto itu cakupannya wilayah, maksudnya total keseluruhan output yang dihasilkan oleh warga negara itu pada periode tertentu. Tapi cuma di negara itu saja. Kalau misalnya dia punya negara itu punya warga negaranya bekerja di luar negeri itu tidak dihitung. Tapi kalau dia produk nasional bruto itu dihitung karena dia cakupannya warga negara gitu. Udah paham? Paham. Paham. Oke, kita lanjut ya. Ini teori pertumbuhan ekonomi. Teman-teman bisa ini kalau ini bisa dicatat, bisa dipoto aja. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Sombart, ya kan? Udah, karena ini cuma teori. Oke, nah ini faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya ada 6 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, 6 faktor. Yang pertama ada faktor sumber daya manusia. Teman-teman ada yang bisa bantu kakak bacakan? Yang lain lagi? Bisa, Kak. Ya, silakan. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, 1. Faktor sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Ya. 2. Faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Ya. Cukup. Oke, makasih ya. Kira-kira dari teman-teman ada gambaran nggak sih? Seperti apa itu sumber daya manusia, sumber daya alam? Sumber daya manusia tuh kayak kualitas manusianya gitu kan ya, Kak? Ya, betul. Kalau sumber daya alam itu ada ya contohnya tadi. Nah, di sini kan dijelaskan negara berkembang itu dia bertumpu pada sumber daya alam. Kita contohnya saja Indonesia. Indonesia kan punya sumber daya alam yang melimpah ya. Tapi bukan apa ya, tapi sumber daya manusianya itu masih kurang kualitasnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara maju ya, seperti Jepang, ya kan, terus apalagi Amerika Serikat. Gitu. Mereka kalau negara maju itu umumnya sumber daya manusianya itu kualitas sumber daya manusianya itu sangat besar, tapi sedangkan sumber daya alamnya itu mereka tidak memiliki ya, sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kenapa Indonesia malah menjadi negara berkembang gitu? Ya karena kan Indonesia belum mampu mengelola sumber daya alamnya. Jadi seperti itu ya. Saya rasa kalian paham ya ini sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Paham nggak? Nah, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ada lagi yang mau bantu kakak bacakan? Ya, silakan Aditya Siti. 3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi,
kualitas dan kuantitas rangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Lanjut, Kak. Ya, lanjut sampai ke kelima. 4. Faktor budaya. Faktor budaya yang memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. 5. Sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA atau sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang ketiga itu ada faktor ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya kan? Kalau misalnya, kenapa bisa teknologi, kalau ada pertanyaan begini ya, kenapa bisa teknologi itu dapat menjadi faktor terwujudnya pertumbuhan ekonomi? Kalian bisa jawab? Ada? Karena teknologi itu menentukan gitu Kak, sejauh mana orang-orang di sana bisa membangun suatu pertumbuhan ekonomi di negaranya. Dari mulai alat sampai misalkan sarana dan prasarananya. Ya, betul ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya. Silakan. Kalau misalnya teknologi itu berarti kalau semakin banyak negara itu menciptakan suatu teknologi, berarti negara itu sudah bisa dikatakan maju. Kayak misalnya Jepang kan banyak menciptakan alat-alat, itu makanya dia dikategorikan sebagai negara maju, karena berarti sumber daya manusianya juga udah bagus. Ya, gitu ya. Ya, jadi saya kasih sedikit gambaran. Kenapa teknologi bisa memicu pertumbuhan ekonomi? Ya, karena penggunaan teknologi itu dapat memberikan efisiensi dalam produktivitas gitu. Jadi misalnya kita gunakan tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia dalam memproduksi itu sekitar mungkin 5 sampai 10 hari yang dikerjakan oleh manusia. Tapi ketika kita menggunakan teknologi, produksi itu bisa dikerjakan bisa saja dalam 1 hari sudah selesai, ya kan? Jadi ada efisiensi gitu. Makanya disebut teknologi itu sebagai salah satu aspek memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya faktor budaya. Ini udah ada penjelasannya di bawah nih. Budaya, apalagi budaya Indonesia. Indonesia itu budayanya seperti apa ya? Ada yang tahu? Indonesia itu ramah, jujur. Tapi Indonesia gotong royong. Ya. Kalau ini KKN Indonesia termasuk nggak? Termasuk, Kak. Termasuk. Maksudnya termasuk budaya ya? Bukan budaya, tapi udah jadi habits, Kak. Oh, habits ya. Kenapa? Karena emang banyak aparat yang korupsi, yang menyelewengkan dana. Menurutnya bisa dihilangkan nggak? Bisa, Kak. Dari kesadarannya individu masing-masing sih. Iya, dari kesadaran ya. Tapi ini susah sekali, karena kan ini ada udah dari dulu. Jadi kayak memang seperti saya juga ada mau bicara terkait dengan politik ya, tapi kalau kita lihat dari perkembangan berita-berita, memang dari dulu, dari zaman dulu itu sampai sekarang memang tidak bisa dihilangkan, walaupun bisa tapi sulit gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu tugas Indonesia untuk menghilangkan budaya itu KKN supaya bisa menjadi negara maju. Yang kelima ada sumber daya modal. Nah, ini kan modal sangat menentukan ya. Kalau nggak ada modal ya nggak mungkin jalan. Nah, selanjutnya ini ada manfaat pertumbuhan ekonomi. Ada yang bisa bacakan? Saya, Kak. Ya, silakan.
manfaat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional, sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya, sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya atau tenaga kerja dan modal. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman bisa catat ya manfaat pertumbuhan ekonomi ini. Sampai di sini udah selesai ya materi untuk pertumbuhan ekonomi. Teman-teman ada yang ini nggak yang belum dipahami? Tadi kita udah belajar pengertian pertumbuhan ekonomi. Terus ada indikator, ada 2. Ada produk domestik bruto, ada produk nasional bruto. Terus ada faktor-faktor. Dan yang terakhir itu ada manfaat. Nah, sampai sini ada nggak yang belum dipahami? Kak, punten. Maaf ini. Ya, silakan. Paling yang kurang mengerti itu tentang PDB, PNB tadi. Mungkin bisa dikasih contoh yang lebih spesifiknya gitu. Oh iya, iya. Ya. Terima kasih. Oke. Gimana ya? Ini bisa ini nggak? Atau enggak? Ini. Nanti untuk PDB dan PNB saya jelaskan di pendapatan nasional. Nanti kita juga belajar pendapatan nasional. Nanti di situ ya. Oke, Kak. Oke, kita lanjut di sini, pembangunan ekonomi. Teman-teman bisa jelaskan nggak apa perbedaan pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi? Apa itu pertumbuhan, apa itu pembangunan? Ada? Ini ya, saya kasih contoh. Terus ini. Nah, dari situ apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Pertama, dia seperti ini, terus seperti ini. Ada? Ayo, ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Screen-nya masih yang ini, Kak. Masih yang PPT. PowerPoint. Yang manfaat. Oh, sorry. Ya. Saya stop dulu. Udah kelihatan nggak? Gambarnya aja, Kak. Gambar petani gitu. Ya itu. Lihat ya gambarnya. Terus ini. Siapa pertanyaannya tadi apa ya, Kak? Tarik kesimpulan dari gambar ini. Ini gambar pertama. Terus ini. Ada nggak? Mungkin ini kali ya, Kak, perubahan pola kehidupan masyarakat. Ya betul. Contohnya seperti apa? Perubahannya seperti apa? Iya, dari yang tadinya masih manual, jadi menggunakan teknologi. Ya, betul. Itu salah satu pembangunan ekonomi. Ya kan? Artinya dia ada kemakmuran, kesejahteraan yang dirasakan oleh petani dari pemanfaatan teknologi itu. Itu namanya pembangunan. Kalau dia pertumbuhan, berarti dia cuma bertumbuh saja, tapi dia belum tentu ada kebermanfaatan. Ya, paham maksudnya? Maksudnya begini, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari kuantitas, ya kan, jumlahnya. Intinya kalau dia pertumbuhan ekonomi berarti dia bertambah. Tapi kalau pembangunan ekonomi, dia bertambah tapi memperhatikan kualitasnya. Seperti itu. Jadi maksudnya, kalau misalnya pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2021,
ke 2022 itu meningkat, berarti ada peningkatan kualitas kesejahteraan hidup manusianya di situ. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi itu belum tentu, tapi ada peningkatan, ya kan? Contohnya gini, contohnya ada pembangunan di tahun 2021, pembangunan seperti infrastruktur di Jawa, ya kan? Yang dulunya mungkin di Jawa itu pembangunannya tidak terlalu bagus, tapi di tahun 2021 itu pembangunannya sudah bagus. Nah, karena ada peningkatan pembangunan itu, ya kan, terus diikuti dengan kualitas hidup masyarakat di Jawa. Karena ada pembangunan infrastruktur, itu namanya pembangunan. Tapi di sisi lain, di daerah timur ya, yang tidak merasakan pembangunan, ya hanya merasakan pertumbuhan, hanya ada pertumbuhan saja di sektor Jawa, tapi mereka tidak merasakan kesejahteraannya. Seperti itu. Ini dari dua sisi, dari sisi Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Kalau Indonesia Barat itu mereka merasakan kesejahteraan, berarti ada pembangunan di situ. Tapi untuk Indonesia Timur, karena mereka tidak merasakan kesejahteraan, karena pembangunannya cuma berpusat di Jawa, jadi cuma terjadi pertumbuhan di Indonesia saja, itu di Jawa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini, ada yang bisa bacakan? Ayo. Ada yang bisa bacakan ini? Aku, Kak. Ya, silakan. Pembangunan adalah suatu usaha mensejahterakan rakyat atau taraf hidup bangsa yang diukur dengan rendah atau tingginya pendapatan per kapita. Ya, itu. Jadi, memang intinya pembangunan itu selalu ke kesejahteraan rakyat atau taraf hidup masyarakat itu. Kalau dia sejahtera berarti ada pembangunan. Oke, kita lanjut ya. Ini ada tujuan pembangunan. Ada peningkatan output per kapita. Terus yang kedua ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya ada pemerataan material dan spiritual masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi harus ada pemerataan pembangunan. Gitu. Jangan hanya berpusat pada satu daerah saja, ya kan? Terus pembangunan ekonomi menjadi tidak bermakna apabila sikap mental masyarakat tidak mendukung pembangunan ekonomi, ya kan? Terus kualitas sumber daya manusia rendah. Nah, terus teknologi tidak berkembang, ya kan? Maksudnya apa? Misalnya kita mau adanya pemerataan. Pemerataan itu bukan berarti bukan berarti semua daerah itu disamaratakan, tapi diberikan pembangunan sesuai dengan porsi-porsinya masing-masing, ya kan? Misalnya di Papua ya. Papua itu kita membangun infrastruktur tapi karena orang Papua yang mungkin masih terbelakang belum siap menerima pembangunan di sana, makanya tidak terjadi pembangunan, malah akan menimbulkan pengangguran karena masyarakat di sana itu belum berkualitas untuk menggunakan teknologi. Jadi pemerataan bukan berarti ini semuanya disamaratakan, tapi pemerataan itu dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah paham, Kak. Oke, kita lanjut. Ini sama ya. Ya, Kak. Output itu maksudnya apa sih? Kenapa? Output itu maksudnya apa? Gitu? Nah, output itu hasil produksinya. Hasil ya. Ya. Terima kasih, Kak. Output. Oke. Ya, selesai ya. Ini pembangunan. Oh, ini ada perbedaan pembangunan dan pertumbuhan. Ada yang bisa bacakan? Ayo, teman-teman. Saya deh, Kak, saya. Ya, silakan. Jadi kalau perbedaan pertumbuhan sama pembangunan.
Kalau pertumbuhan tuh peningkatan hasil produksi, outputnya dalam tingkatan nyata ekonomi dan diukur melalui angka pertumbuhan hasil produksi setiap tahunnya dalam jangka panjang. Nah, kalau pembangunan, proses sama langkah-langkah yang dilakukan buat ningkatin PNB sama pendapatan per kapita penduduknya dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi. Ya, intinya teman-teman yang kalian kata kuncinya kalau pertumbuhan ekonomi berarti ada peningkatan kuantitas. Kuantitas tahu kan? Kuantitas Nilai ya, kan? jumlah atau angka. Jumlah. Ya, tapi kalau pembangunan ada peningkatan kuantitas dan juga kualitas. Kualitas tahu kan? Tahu Kak, mutu. Kualitas. Tahu Kak. Ya, seperti itu. Kata kuncinya itu. Kalau pertumbuhan berarti kuantitas, kalau pembangunan berarti ada kualitas. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada sih dari saya Kak. Nggak ada sih, alhamdulillah paham. Oke, kita lanjut ya. Di sini, di perhitungan pendapatan nasional. Nah, nanti di sini kita bahas PDB dan PNB. Sabar aja, yuk baik anak. Ini terlihat nggak layarnya? Halo, terlihat nggak teman-teman? Kelihatan masih yang perbedaan pertumbuhan itu kan Kak? Pertumbuhan. Iya, kan masih perbedaan. Oh, berarti harus ini ya. Di stop dulu. Bahasa juga. Ada ya? Udah Kak. Udah Kak. Ya, kita masuk di pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu cara pengumpulan informasi mengenai perhitungan. Pertama, nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Ya kan? Terus yang kedua, nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional yang diciptakan. Terus selanjutnya, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produksi nasional. Ini gambaran umumnya ya. Nah, kalau dalam pendapatan nasional itu, tadi sempat saya bilang, hampir sama dengan pertumbuhan dan pembangunan. Ya. Ini produk domestik bruto. Ada yang bisa bacakan? Ada nggak? Oh, ini aja. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi, produk domestik bruto itu berupa nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing dalam satu tahun tertentu. Ini rumusnya nanti aja saya jelaskan. Terus untuk produk nasional bruto, menghitung nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional. Hanya barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara suatu negara. Terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri. Maka nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan luar negeri juga dihitung dalam PNB atau produk nasional bruto. Ini aja. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, kalian harus paham dulu apa itu pendapatan nasional. Ada yang bisa bacakan? Aku Kak. Ya, silakan. Pahami dulu ini.
Nasional yaitu jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam 1 tahun tertentu. Ya, itu pendapatan nasional itu jadi dia merupakan pendapatan dari total keseluruhan barang dan jasa diproduksi dalam satu periode, ya kan? Biasanya satu periode itu 1 tahun, ya. Itu intinya kalau misalnya pendapatan nasional berarti total keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Nah, dalam menghitung berapa pendapatan nasional, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan 3 rumus. Tapi di sini nanti yang saya jelaskan cuma ada 2 rumus ya. Ada pendekatan pengeluaran dan juga ada pendekatan pendapatan. Di sini di slide saya nggak ada, saya taruh, jadi kalian catat aja ya yang saya bilang. Ada 2 tadi untuk menghitung pendapatan nasional, ada 2 pendekatan, ada 3 sebenarnya, tapi yang saya jelaskan itu ada 2, karena memang biasanya yang masuk di soal-soal itu ada 2. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Rumusnya itu C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu rumus itu? Ini dia. Ini ternyata ada. Pendekatan pengeluaran. Kalau misalnya teman-teman ya dalam soal itu disuruh untuk mencari berapa pendapatan nasionalnya dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ya kalian bisa gunakan rumus ini. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pemerintah, X kurang M itu ekspor dikurang impor. Teman-teman paham nggak? Insya Allah, Kak. Ya, ini rumusnya dicatat aja ya. Ada kok di soalnya biasa itu. Ya, Kak. Dijelaskan kok di soalnya. Ya, Kak. Nah, biasa ada dibilang itu konsumsinya berapa, investasinya berapa, government-nya berapa, ekspornya berapa, impornya berapa. Jadi teman-teman tinggal kasih masuk aja dalam rumus, nanti dapat. Ini metode yang pertama ya, pengeluaran. Ini saya jelaskan. Terus yang kedua ada pendapatan. Metode pendapatan atau pendekatan pendapatan. Kalau dia pendapatan berarti rumusnya itu seperti ini. R ditambah W ditambah I ditambah P. R itu rent atau sewa tanah untuk pemilik tanah. Sewa ya. Misalnya teman-teman ingin membuat usaha dan harus menyewa lahan. Nah, kan ada tuh dari konsumennya itu pas dia dapat uang dari pemakaian lahan itu namanya sewa. Nah, terus ada wage atau gaji. Gaji dari tenaga kerja, ya kan? Terus ada I, ini I kecil ya. I kecil atau bunga. Terus ada P, profit atau keuntungan. Tadi yang pakai metode pengeluaran itu dia menggunakan I besar, investasi. Kalau ini dia menggunakan I kecil atau bunga. Ini 2 rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat soal nanti dan di situ diarahkan untuk mencari pendapatan nasionalnya dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, berarti kalian menggunakan rumus yang tadi, yang pertama. Kalau di soalnya disuruh menggunakan pendekatan pendapatan, ya kalian pakai rumus ini. Oke, paham? Paham nggak? Apa tadi Kak perbedaan penggunaan rumus 1 sama rumus 2? Apa?
Suaranya putus-putus. Perbedaan penggunaan rumus yang 1 sama 2 itu apa tadi, Kak? Oh iya. Itu tergantung kalau teman-teman dapat soal. Nah, di soalnya itu teman-teman diminta untuk mencari pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Kalau pengeluaran kan tadi yang pertama ya. Kan? Tapi kalau misalnya di soal disuruh untuk menggunakan pendekatan pendapatan. Berarti menggunakan ini. Itu aja. Tergantung soalnya. Kalau soalnya minta menggunakan pendekatan pengeluaran berarti rumus pertama. Kalau di soal kita disuruh menghitung menggunakan pendekatan pendapatan, berarti yang rumus yang ini. Oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Kita lanjut ya. Ini udah. Lanjut, Kak. Sekarang kita masuk materi ini, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tunggu ya, saya share screen dulu. Udah kelihatan nggak? Udah. Udah, Kak, udah. Ada yang bisa bacakan? Ayo dong, bantu kakak. Saya, Kak. Ya, silakan. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai 1. Keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan. 2. Keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer kepada sektor real. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman, ada yang tahu nggak siapa yang mengeluarkan kebijakan moneter? Di Indonesia siapa yang mengeluarkan kebijakan moneter? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ya, betul. Bank Indonesia ya. Ini terkait dengan kebijakan inflasi dan juga deflasi. Jadi kalau misalnya nanti di masyarakat itu jumlah uang yang beredar sangat banyak, ya kan? Untuk menghindari inflasi maka akan dilakukan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Gitu. Nanti saya jelaskan apa-apa saja kebijakannya. Oke, kita lanjut ya. Kebijakan fiskal. Ini tujuan kebijakan fiskal yang pertama meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Terus yang ketiga, menstabilkan harga barang, khususnya mengatasi inflasi. Oke. Ini kebijakan fiskal. Ada yang bisa bacakan? Ini kebijakan fiskal ya, bukan moneter. Ayo dong teman-teman. Boleh saya lagi, Kak? Oke, bisa. Hanaposia. Teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Oke. Teman-teman, kalau kebijakan fiskal yang keluarkan siapa? Di Indonesia siapa? Lembaga apa maksudnya? Pemerintah. Pemerintah? Ya, pemerintah. Ya. Lebih tepatnya pemerintah. Apa? Ya udah betul, pemerintah. Lebih tepatnya apa? Bank sentral. Loh, kok bank sentral? Bank sentral kan kebijakan moneter. Oh. Ingat ya, kalau kebijakan moneter seperti yang keluarkan adalah bank sentral.
Kalau kebijakan fiskal itu pemerintah, atau tepatnya APBN. Bukan pemerintah melalui APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Itu. Udah paham kan? Oh ini, ada yang bisa jelaskan nggak perbedaan ini, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif? Ayo dong. Ada nggak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya? Oke. Nggak tahu. Saya kasih ini ya, kasih perjelas saja supaya kalian bisa paham. Nggak usah baca teorinya lah. Yang pokoknya saja. Jadi, kalau kebijakan ekspansif itu dilakukan ketika terjadi inflasi. Oke? Oke. Kalau dia kebijakan kontraktif kebalikannya, dilakukan ketika terjadi deflasi. Oke ya. Ini tadi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Oke ya. Nah ini, macam-macam kebijakan moneter. Kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, kebijakan sundering, kebijakan devaluasi, dan kebijakan revaluasi. Ini nanti kan ada pertemuan ketiga lagi ya. Di situ saya lihat jadwalnya masih saya. Jadi teman-teman, saya minta untuk ini ya, di pertemuan nanti saya minta supaya kalian bisa jelaskan kebijakan ini. Maksudnya gini, kapan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pasar terbuka? Kapan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan diskonto? Ya kan? Kapan mengeluarkan kebijakan cadangan kas? Apakah ketika terjadi kalau misalnya terjadi inflasi di masyarakat, kebijakan apa yang harus dilakukan? Paham kan? Bisa nggak? Baik, Kak. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Oke. Baik, Ini Kak. tugasnya. Nanti Insya Allah, Kak. nanti tanya Siap. sama teman-temannya. Soalnya kalau saya jelaskan agak panjang. Di sini udah mau asar soalnya. Ini udah ada ya. Selanjutnya kita langsung masuk di soal ya. Oke, Kak. Kalian sudah jawab nggak soalnya? Belum, Kak. Berapa, Kak? Soal kan ada tuh soal yang dikirim di grup. Udah beberapa. Oh, udah berapa? Tunggu ya, saya buka. Beberapa soal yang udah. Tunggu ya, saya buka. Nah ya. Bukan. Oh ini, udah ada. Ini sampai kapan ya? Sampai jam berapa? Siapa tuh yang ini, yang pakai fitur coret-coret? Ayo siapa? Ada tuh. Mana ya?
Udah kelihatan nggak teman-teman? Belum, Kak. Belum ada screen-nya, Kak. Iya. Udah nggak? Udah ada? Udah, Kak, udah. Udah. Oke. Ada nggak yang mau bacakan nomor 1? Saya Ayo boleh, dong. saya, Kak. Langsung dijawab ya. Oh, boleh. Oke, Salah nggak apa silakan. ya? Nggak apa-apa. 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari Adit jawabannya C, pertambahan jumlah barang dan jasa. Ya. Ada yang sama atau beda? Ada yang beda? Sama, Kak. Sama. Sama. Yang lain? Yulia. Sama, Kak. Ya, sama. Soalnya kuantitas. Saya kira kalian semua udah paham ya pertumbuhan ekonomi itu apa. Alhamdulillah udah paham tadi. Alhamdulillah, Kak. Tadi udah dijelasin. Jelas banget. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi itu jawabannya C ya, pertambahan jumlah barang dan jasa. Nomor 2, siapa lagi nih? Saya, Kak. Oke, langsung dijawab ya. Siap. Indeks Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara mempunyai nilai mulai dari 0 sampai 1, Kak. Yang C. Ya, udah baca materinya ya? Sebagian. Saya enggak. Dikit-dikit lah. Jawabannya ya betul, mulai dari 0 sampai 1. Ini ada materinya terkait dengan indeks Gini. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu nggak apa itu indeks Gini? Ada saya. Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau ketidakseimbangan terhadap penghasilan atau pendapatan secara menyeluruh. Betul. Itu yang jawab siapa ya? Adit, Kak Adit. Mantap. Ya. Jadi itu ya, indeks Gini itu dia merupakan indikator untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Gitu. Nah, terus nilainya itu nilainya itu dari 0, mulai dari 0 sampai 1. Itu udah ini ya, udah konsepnya begitu. Dicatat ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga ada lagi ya. Nomor 3. Ayo dong. Boleh lagi nih? Ya, boleh. Kalau nggak ada, boleh. Silakan. Nomor 3. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh. Ada jawabannya A, inflasi. Ya. Ada yang lain? Ada lain nggak? Enggak, Kak. Sama. Sama ya. Adit bisa jelaskan nggak kenapa inflasi? Karena PDB itu mengukur nilai pasar dan barang dan jasa yang diproduksi oleh sumber daya yang ada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu. Harga tersebut dapat menghilangkan pengaruh inflasi karena perhitungan PDB dapat menghindari perhitungan ganda. Ya, betul. Udah belajar ya sebelumnya? Dikit-dikit. Ya, luar biasa ya. Semangat. Ya, jadi betul jawabannya inflasi. Karena memang dalam perhitungan PDB itu ya kita seminimal mungkin menghindari yang namanya inflasi. Kalau kebijakan pemerintah udah jelas enggak, suku bunga juga enggak, dia berkaitan dengan kebijakan moneter, terus investasi juga enggak, dia berkaitan dengan pengeluaran masyarakat, tabungan masyarakat juga enggak. Terus yang keempat, saya aja ya, besarnya produk domestik bruto dan produk nasional bruto suatu negara dapat dibedakan dengan menghitung. Ayo, tadi saya jelaskan ini.
Jawabannya apa teman-teman? Kan kalau B, pendapatan faktor produksi yang ada dalam negeri. Oke, yang lain? kan kalau PDB mah tadi itu yang dalam negeri itu ya kayak yang wilayahnya. Kalau PNB itu yang di luar negerinya itu kurang paham sih gitu lebih jelasnya. Iya. Betul. Jadi kalau dia PNB, berarti dia cakupannya warga negara. Gitu. Jadi kalau misalnya PNB berarti pendapatan warga negaranya di dalam negara itu dan juga warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Itu maksudnya. Paham? Iya. Kalau PDB tadi itu dia cakupannya wilayah. Artinya pendapatan warga negara yang bekerja di wilayah itu. Baik itu warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Tapi kalau PNB itu tidak dihitung warga negara asing. Dia cuma menghitung warga negara aslinya. Gitu. Oh iya. Nah, di sini ada yang mau berpendapat selain tadi B? Ada lagi? Ada lagi nggak? Atau jawabannya sama B? Kalau Hanafosi apa? Bingung ya? Masih bingung kayak. Ya, jawabannya ini C. Pendapatan neto atas faktor luar negeri, pendapatan bersih. Gitu. Kenapa? Kalau kita jelaskan satu-satu ya. Pendapatan faktor produksi luar negeri. Nah, kalau pendapatan faktor produksi luar negeri itu ini apa ya? Tidak termasuk. Soalnya ini bisa saja pendapatan dari negara lain. Terus kan di sini soalnya dia lebih menekankan pada PNB. Perbedaan antara PNB dengan PDB. Nah, terus yang kalau B, pendapatan faktor produksi yang ada dalam negeri itu persamaan malahan, ya kan? Karena PDB itu juga menghitung produksi dalam negeri, PNB juga menghitung produksi dalam negeri. Cuma kalau dia PDB, dia seluruh warga negara. Kalau PNB cuma warga negaranya. Kan? Seluruh warga negara maksudnya termasuk warga negara asing ya. Nah, terus yang C, pendapatan neto atas faktor luar negeri. Ini lebih tepat dibandingkan dengan A. Kalau A itu tadi dia masih ini ya, pendapatan faktor produksi luar negeri masih ambigu karena dia tidak menghitung secara keseluruhan, bukan pendapatan bersih. Kalau pendapatan neto itu artinya pendapatan bersih ya teman-teman. Jadi pendapatan bersih atas faktor luar negeri itu perbedaannya. Kalau PDB itu dia tidak menghitung pendapatan neto atas luar negeri, tapi kalau PNB dia menghitung pendapatan neto atas faktor luar negeri. Di situ titik perbedaannya. Kalau D dan E bukan. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Ini nomor 5 deh yang jelasin nggak? Ada yang bisa jelasin apa maksudnya? Sebab yang nomor 5. Saya juga agak bingung sebenarnya nomor 5. Kan ada 2 pernyataan tuh. Pernyataan pertama ada pernyataan kedua. Ya kan? Ada yang bisa jelaskan nggak? Nomor 5 itu soalnya seperti apa? Soalnya saya belum ini, enggak UTBK kemarin. Jadi gini Kak, kalau misalnya pernyataannya jadi ini ada pernyataan dan sebab gitu. Jadi pernyataan ini benar atau enggak gitu. Terus dari sebabnya itu benar atau tidak gitu ya nggak sih? Kalau misalnya pernyataannya benar terus sebabnya salah gimana? Berarti itu ada pilihannya. Pilihannya gimana? Gimana tuh pilihannya, lupa? Kalau pernyataan satu sama yang B-nya benar terus berhubungan itu A. Berhubungan. Kalau B itu benar dua-duanya. Kalau C yang pernyataan benar yang salah sebabnya salah. Kalau yang D pernyataan salah sebabnya benar. Kalau E salah dua-duanya. Oh gitu ya. Nomor 5 ada yang bisa jawab nggak? Apa jawabannya? A, B, C, D atau E? Oke, saya bacakan dulu ya. Pendapatan perusahaan kosmetik jelita
yang beroperasi di Malaysia masuk dalam produk domestik bruto Malaysia. Saya ulang, pendapatan perusahaan kosmetik jelita yang beroperasi di Malaysia masuk dalam produk domestik bruto Malaysia, walaupun perusahaan jelita milik warga negara Indonesia. Ini benar atau salah? Benar nggak sih? Benar. Benar kayaknya. Benar kan ya? Kayaknya. Ya, ayo, benar atau salah? Salah. Benar. Salah. Salah. Salah saya. Yang bilang salah kenapa? Saya salah karena kalau PDB itu kan katanya tadi yang dihitung itu yang warga negara Indonesia aja. Kalau yang negara WNA itu nggak dihitung. Nah, kalau kalau yang produksi nasional apa tadi? Domestik nasional itu. Ya, yang nasional itu yang warga negara Indonesia sekaligus yang bekerja di luar negeri juga gitu. Tadi kalau PDB apa? Kalau PDB tadi itu yang katanya apa namanya? Ya wilayah sama negara asing tuh dihitung gitu tuh. Ya kah? Jadi saya ulang ya. Kalau PDB itu cakupannya wilayah. Oke, paham? Iya, iya. Wilayah maksudnya satu negara. Artinya, Iya, Kak. Artinya di dalam itu sudah ada pendapatan warga negaranya maupun pendapatan warga negara asing. Itu PDB. Oke, dalam satu wilayah. Paham? Oh, jadi yang warga negara asing juga masuk, Kak? Iya, warga kalau misalnya PDB itu dalam satu negara itu semuanya dihitung, baik itu warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Dalam satu wilayah saja, satu negara saja. Tapi kalau PNB berarti dia cakupannya warga negara. Dia hanya menghitung warga negaranya, tidak menghitung warga negara asing. Oh, gitu. Jadi berarti ya kebalik. kalau PNB dia menghitung pendapatan warga negaranya di negaranya sendiri dan juga pendapatan warga negaranya di luar negeri. Itu artinya cuma warga negaranya dia hitung, walaupun dia di luar negeri dia tetap hitung. Kalau PDB enggak, dia cakupannya wilayah. Nah, nomor 5 ini pernyataannya benar apa salah? Benar. Yulia apa? Benar dong. Kayaknya kalau gitu. Ya, jadi benar. Terus yang sebabnya, PDB merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Benar atau salah? Salah. Salah. Ya. Jadi jawabannya apa ini? Pernyataan benar, salah. Salah. Berarti B ya apa? C. B? Ya. Oh. Intinya kalian yang tahu lah kalau misalnya dia pernyataannya benar dan sebabnya salah, itu apa? C ya? C. Di sini udah azan. Ini sampai jam berapa ya? 14.30 bukan sih? 14.30. Berapa? 14.30. 14.30. Oh, selesai. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Udah. Jadi kita selesaikan ya di nomor 6 saja. Nanti untuk selanjutnya saya kirim jawabannya. Saya rasa karena soal-soal yang selanjutnya itu yang sudah saya jelaskan semua. Tuh. Ini. Kan? Nanti kalau misalnya kalian di soal ini nggak mengerti, chat aja saya ya. Ada nomor saya di WA. Baik, Kak. Nomor 6, ada nggak yang mau berkontribusi kasih jawaban sebelum kita akhiri? Ayo dong. Tinggal 1 soal. Jawabannya C aku, Kak. Dibaca dulu soalnya. Oke. Berikut ini adalah kelemahan pendapatan nasional bruto apabila digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan kecuali C. Terlalu mudah untuk dihitung sehingga hasilnya tidak akurat. Ada yang lain? Jawabannya C kenapa? Kalau tadi udah baca dikit, kekurangan GNP itu ada beberapa gitu tuh. Kan ini yang kecualinya. Gitu. Ya, terus? Disebutin nih, kekurangan GNP.
terlalu mudah untuk dihitung sehingga hasilnya tidak akurat gitu. Iya. Tadi hasil searching mah. Ya. Ada lagi yang lain? Atau jawabannya sama? Ya, saya jelaskan ya. Saya sih pilih jawabannya E. Ada dampak sampingan dari kebaikan PNB seperti pencemaran lingkungan. Gitu. Jadi kalau memang betul kelemahannya PNB itu terlalu mudah untuk dihitung sehingga hasilnya tidak akurat karena masih banyak perhitungan pendapatan nasional seperti NNI, NNP, disposable income, PI itu. Tapi di sini kan terkait dengan tolak ukur kesejahteraan, ya kan? Jadi yang paling tepat itu jawabannya E karena E itu juga merupakan kelemahan dari PNB. Jadi yang kita lihat di sini itu yang paling tepat. Jadi yang paling tepat itu E, ada dampak sampingan dari kebaikan PNB seperti pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan kesejahteraannya juga terganggu seperti itu. Paham nggak? Iya, iya. Oke. Ini sudah habis ya waktunya? Iya, Kak. Oke. Jadi ini yang soal-soal ke bawah ini kalian kerja ya. Nanti tanyakan aja kalau masih ada yang belum paham. Saya kembalikan ke Kak. Oke. Silakan nih Kak. Udah selesai. Oke. Mantul. Oke, terima kasih ya ke Hartawan hari ini. Gimana teman-teman? Ngerti banget ya kayaknya penjelasan dari ke Hartawan. Penjelasannya lengkap. Ya, jadi sebelum dibaca lagi nih jawaban dari ke Hartawan nanti, kalian harus jawab terlebih dahulu nih karena sudah dijelasin ya sama ke Hartawan. Oke, nah untuk jadwal kalian selanjutnya di hari Selasa ya. Hari Selasa bahasa Inggris, hari Kamisnya kalau nggak salah bahasa Indonesia. Sabtu Ahadnya kakak lupa. Gitu ya. Jadi jangan patah semangat karena kita ngebut pakai banget ya. Karena hari Senin sudah masuk bulan Maret, sedangkan isu-isunya UTBK bulan April ya. Jadi harus disemangatin lagi belajarnya. Tepat waktu lagi untuk masuk Zoom-nya. Gitu ya. Zoom menjadi prioritas pertama nih. Gitu agar kita bisa berdiskusi gitu ya. Nanti kalau misalnya kendala baru ke YouTube. Gitu. Oke, sip. Untuk hari ini kita akhiri ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya Kak Hartawan. Sampai jumpa nanti kita di pertemuan selanjutnya. Ya Kak, saya dulu ya Kak. Iya. Makasih Kak. Terima kasih Kanser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Kak. Oke, sedang ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi